Ini memang kan karena sering diajak sama Ustadz Ibrahim Iya. untuk podcast gini gitu, dan dilatih juga public speakingnya. Benar. Namun kembali lagi, saya percaya dirinya itu agak kurang, makanya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat siar Mara, kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki dari kelas 8 Al-Khawarizmi. Kali ini kita kedatangan kakak dari alumni 4 SMP IT Mutiara Rahma yang bernama Kak Zergi. Halo Kak Zergi. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah. Oke. Jaki sendiri kayak apa? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Kak, kalau boleh tahu kakak sekarang sekolahnya di mana? Sekarang saya mondok di Mahat Al-Badr Al-Islami. Oh iya Kak, kakak ada kendala nggak sih pas pertama kali masuk pondok gitu? Oke, kita mulai dulu ya. Tadi lupa nih. Iya. Bismillah, kita lupa membaca bismillah. Oh iya, Karena bismillah. di dalam hadis itu di riwayat Ahmad kalau nggak salah ya. Iya. Kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Tapi itu hadisnya ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan Dhaif lemah ya. tapi akan lebih baik jika dimulai dengan bismillah kan segala sesuatunya gitu. Oke, bismillah. Oke. Oh iya, yang tadi ya, ada kendala nggak sih pas pertama kali masuk sekolah di pondoknya kakak? Alhamdulillah untuk anak sendiri. Kalau kendala mungkin nggak ada, tapi kesulitan itu ada pasti. Kesulitan di awal karena pengaruh lingkungan di luar dulu, yang dulu gitu, masih terbawa ke pondok gitu. Seperti dulu itu mungkin hafalan saya itu nggak sekuat sekarang mungkin, karena dulu malasnya ada, huruf futurnya juga banyak. Oh, iya. Lebih banyak handphone gitu, jadi pikirannya itu cuman handphone gitu, main game, ke Instagram, TikTok gitu. Kalau di Mutiara Rahma kan kakak belajar Al-Quran kan pakai metode Umi ya kan? Ya. Kalau di pondok itu kira-kira pakai metode apa tuh kak? Kalau boleh tahu? Ada metode. Oh nggak ada. Bebas gitu. Oh jadi bebas. Iya. Untuk tajwidnya sendiri pakai Tuhfatul Oh Atfal. ada kitabnya sendiri ya? Tuhfatul Atfal, jadi bisa dicari. Oke. Nah, tadi kakak bilang kan tafiznya ndak sekuat yang dulu. Iya, Kasih benar. tipsnya dong. Kasih tipsnya. Yang pertama, niat dulu. Oh, niat. Niat itu penting banget kan, seperti yang disabdakan di dalam hadis itu yang sangat masyhur ya di kalangan para tholibul ilmi gitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan sangat masyhur banget itu kan. Gak mungkin itu nggak ada yang tahu hadisnya kan. Untuk para kalangan tholibul ilmi gitu. Semua itu kembali kepada niatnya kan. Ya. Yang pertama niat dulu. Niat kita untuk ngafal Quran itu apa gitu. Lillah gitu ya. Yang kedua yang wajib banget jauh dari HP, penting banget. Jadi kalau hafalan HP harus nggak boleh dekat. Walaupun di rumah gitu misalnya. Saya juga kadang kalau di rumah ngafal, tapi HP itu Selalu dekat gitu. Nggak pegang. Oh nggak pegang. Kalau misalnya di rumah. Oh kalau misalnya di rumah sekarang. Kalau dulu nggak, malas banget. Dulu malas banget. Mungkin hampir jarang banget kayaknya nyentuh tahfiz itu, ngafalin di rumah kalau ada aja munakhosyah dulu. Makanya tahfiz saya dulu waktu di Mutiara Rahma ngendok gitu. Oh. Ngestak di situ aja. Gak pernah naik. Terakhir di Mutiara Rahma itu jus berapa kak? Jus 30. Oh. Jauh banget. Sekarang? Jus berapa?
Insya Allah berapa ya? Banyak lah intinya insya Allah. Masya Allah ya. Bisa dicoba di rumah. Rahasia. Bisa dicoba di rumah. Yang pertama tadi niat ya. Habis itu tidak megang HP. Iya, benar. Oh. Terus kalau biasanya kan saya pribadi ya kan, kalau misalkan hafalan di rumah itu misalkan cuman habis sholat maghrib, habis sholat isya atau selesai sholat subuh gitu kan. Nah kalau kakak sendiri biasa waktu-waktu untuk hafalan itu jam berapa sampai jam berapa gitu, atau sehabis sholat atau gimana? Ba'da sholat. Ba'da sholat. Ba'da sholat. Iya. Jadi di pondok itu kan agendanya itu mulai setelah lail kan sholat subuh kan ya. Sholat subuh itu dilanjut mulai menghafal hafalan baru. Iya. Sampai 6:30 dilanjut lagi nanti hafalannya itu, persiapan hafalan barunya nanti siang, karena sorenya pagi kan jam 8 sampai jam 9 nanti. Jadi waktunya di pondok itu untuk ngafal tuh subuh, siang ba'da sholat zuhur, sore ba'da sholat asar, maghrib ba'da sholat. Iya. Tuh. Kalau ba'da isya itu hadis dia. Oh, ba'da isya. Hafalan hadis. Oh, ada hafalan hadis ya? Ya. Hafalan hadis. Untuk apa ya tadi tuh? Saya pernah lihat kakak ini kan jadi imam kebetulan di Masjid Al-Muhajirin. Iya. Itu gugup atau enggak pas jadi imam? Karena udah sering mungkin kegugupannya hilang. Oh sudah sering. Iya. Oh. Dan jadi imam tuh harus sering gitu supaya gugupnya tuh hilang, terbiasa. Baru yang paling penting kalau jadi imam bawaannya itu dari diri kita sendiri. Baru yang jamaah di belakang itu mengikuti gitu. Kalau bawaannya kita bawa surahnya itu sedih, di jamaah di belakang tuh ngikut. Wah, ini berasa gitu vibes-nya gitu. Nah, jadi bawa imam itu harus ada vibes tersendiri supaya jamaah itu di makmum di belakang nggak bosan. Kalau bacanya cepet, alhamdulillahirrahmanirrahim, orang sholatnya tuh nggak tumanina kan? Iya, nggak tenang. Nggak tenang, bawaannya mau gerak cepat. Tapi kalau bawaannya enak, bacaannya pelan, terus dihayati, itu ngaruh ke makmum di belakang gitu. Makanya kalau jadi imam tuh banyak-banyak latihan. Terus yang kedua harus pakai surah yang sudah mutkin, yang sudah benar-benar yang lancar, kuat banget. Yang kalau sambil tidur bisa, sambil nyapu-nyapu bisa, sambil mungkin ngerjain tugas sudah bisa. Itu kuat berarti namanya, udah mutkin. Nah itu yang harus dibawa imam. Nah itu kalau ini saya mau nanya sedikit ya, surah yang biasa kakak bawakan pas jadi imam sholat tarawih itu biasanya surah apa? Surah Qaf. Surah Qaf. Terus Al-Isra. Ibrahim biasa, tapi Ibrahim jarang. Kadang Ibrahim tuh agak terbalik-balik. Oh. Sama Al-Hasyr kalau 28 itu. Oke. Untuk 29 mungkin An-Naba lah. An-Naba kalau 29 astagfirullah 30 maksudnya. Kalau di 29 biasanya surah Nuh, kalau enggak Al-Muzammil. Oh iya Al-Muzammil. Untuk saya mau kembalikan lagi ke tahfiz ya. Kalau untuk di Mutiara Rahmah kan kita tahfiznya itu biasanya per ayat gitu kan. Kalau kakak sendiri gimana? Per satu lembar kah atau per satu halaman? Baru setoran ke ustadznya. Ya? Iya target. Target anak tuh 1 lembar. 1 lembar? Iya, targetnya itu 1 lembar. Tapi terkadang kita kan ada ayat susah gitu, nah susah masuknya 1 halaman atau 1 halaman setengah. Tapi kalau target anak sendiri ya 1 lembar. Harus diusahakan bisa sih. Harus diusahakan bisa. Iya. Kalau kakak sendiri nih, menurut kakak surah yang paling susah yang selama ini kakak hafalin itu susah banget apa itu? Susah banget. Muhammad. Surah Muhammad. Mungkin sama Al-Baqarah mungkin juga. Al-Baqarah itu banyak bersamaan ayat kan? Iya. Terus apa itu? Sebentar ya kak ya.
Kalau Jaki sendiri di Mutiara Rahma targetnya berapa? Oh, biasa saya targetnya berapa ayat kayak Berapa ayat? biasa sehari ini 5 ayat, besoknya 6 ayat, 10 ayat gitu. Biasa begitu. 5 ayat aja. 5 ayat aja. Berarti Setengah halaman udah sampai ya? udah sampai Seperempat gitu ya? ya seperempat Sekarang halaman. juz berapa udah Jaki? Sekarang alhamdulillah juz 29. Masya Allah. Surah apa itu? Udah selesai semua ya? Al-Mulk. Baru mulai Al-Mulk. Oh. Tapi kayaknya insyaallah Al-Mulk saya usahakan bisa selesai Harus selesai. secepatnya. Soalnya kebetulan ntar lagi kita mau munakosyah. Banyak-banyak dibaca sih, kalau ngafal itu. Dibaca dulu pertama. Oh ya, saya juga lupa tambahkan sedikit. Yang pertama tadi niat kan? Niat. Yang kedua jauh dari HP. Yang ketiga banyak dibaca, banyak baca Quran. Jadi Quran tuh dibaca terus. Dibaca dulu, jangan langsung dihafal. Jadi misalnya kita mau ngafal hafalan baru nih, kita minta ustadz tuh simak dulu. Ustadz simak bacaan saya atau bacaan Ana gitu misalnya. Ustadz minta disimak bacaannya Ana Ustadz misalnya. Itu disimak tuh harus bacaannya nggak boleh salah. Diperbaiki dulu tajwidnya dan akhorijul hurufnya ya kan. Itu diperhatikan pertama. Itu harus diperhatikan. Jangan langsung hafal. Kalau langsung hafal salah. Bener salah. Nggak akan kuat hafalannya. Kalau langsung baca 3 kali langsung hafal nggak akan kuat hafalannya. Sore habis stor pagi sore hilang. Nggak usah sore siang aja. Misalnya habis storan pagi misalnya hafalan baru. Tapi ngafalin gitu-gitu aja 3 kali baca sudah langsung dihafalin. Siang hilang. Karena yang penting itu dalam menghafal Al-Quran membaca. Yang pertama. Oh. Membaca itu penting karena Al-Quran itu tidak di sini tempatnya. Di sini dan di sini. Kalau di hati. Di lisan dan di hati. Karena Al-Quran tuh lebih cepat hilang daripada onta yang diikat gitu kan. Iya betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang paling penting tuh dibaca terus karena lisan itu semakin lisan kita mengucap Al-Quran itu semakin lancar terus itu. Kuat hafalannya. Setelah lisan barulah otak. Jadi ngafal Quran tuh mulai dari mulut, dibaca, didengar oleh telinga, masuk ke dalam hati. Dibaca oleh mulut, didengar oleh telinga, masuk ke dalam hati. Kayak gitu. Untuk merojaah sendiri itu kakak gimana? Setiap waktu kah atau biasanya sebelum kalau mau jadi imam sholat tarawih baru murojaah atau? Kalau murojaah setiap selesai 1 juz tuh wajib murojaah. Oh. Kan selesai misalnya tadi nih Jaki Al-Mulk sampai Al-Mursalat udah selesai misalnya. Iya. Itu harus di store semua 1 juz. Gak boleh, harus lancar pokoknya. Jadi murojaahnya harus kuat juga. Itu harus dikuatin juga, harus banyak-banyak dibaca. Itu murojaahnya di situ sih. Nanti setelah dapat 5 juz store lagi, dapat 10 juz store lagi semuanya itu. Gitu jadi. Dari nanti udah dapat 5 juz dari Al-Ahqaf sampai An-Nas misalnya. Nanti kalau dapat 10 juz dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Nanti Al-Baqarah nanti kan selesai udah 5 juz belakangnya itu sampai Al-Maidah kalau enggak salah ya. Iya Al-Maidah kalau enggak salah itu. Sampai baru nanti dilanjut dari Al-Ahqaf sampai An-Nas gitu. Kayak gitu. Itu harus di-store semua supaya hafalannya kuat. Dan ketika jadi imam, hafalan kita kuat, apa aja udah dibaca. Apa aja udah. Karena udah terbiasa kan dengan Al-Quran. Jadi memang yang gak semua hafalan Quran kita tuh kuat, tapi ada yang kita suka surahnya. Itu yang bikin kuat. Ayatnya misalnya. Contoh Jaki di 29 sukanya Al-Mudassir ya. Ya udah, karena Jaki senang itu, karena sering dibaca, diingat, itu bakal ngaruh itu ke hafalannya. Jadi surah yang kita senang itu mempengaruhi gitu. Kelancarannya juga mempengaruhi kelancaran. Jadi kalau misalnya itu harus ada surah yang difavoritkan. Kalau bisa semua difavoritkan kan supaya kuat. Tapi biasa itu ada yang ayat-ayat yang disukai gitu. Misalnya membawa tentang apa gitu. Kalau saya sendiri sih sukanya Al-Isra. Karena Al-Isra itu yang pertama ya membawa tentang perjalanan Nabi. Iya, perjalanan Nabi. Terus orang tua juga.
zina, ya kan? Iya, wala Yang harta anak-anak yatim itu. Ya intinya seneng gitu bawa itu. Baru Al-Isra juga kan matnya banyak ya, jadi enak gitu kalau mau dicengkok-cengkok kan. Biasa kan kalau orang tilawah itu kan pakai Al-Isra kan, Iya ya. karena Al-Isra tuh matnya banyak, enak kalau dicengkok. Ya silakan. Untuk waktu setorannya juga, biasanya kan kalau kita kan di Mutiara Rahma kan ada waktu-waktu tertentu untuk setoran, ya kan? Biasanya kan ada jam umi. Biasanya selesai jam umi itu kita biasa baru setorkan, karena di situ waktu tahfiznya. Kalau kakak sendiri nih, setorannya biasanya kapan? Ba'da sholat kah atau? Oh ya, yang tadi udah disampaikan ya. Tadi kalau jam setoran tuh jam 8 sampai jam 9 pagi tuh wajib setoran. Enggak setoran ya dihukum. Wajib jadi. Wajib. Karena di pondok saya sendiri juga ada rapot tahfiz gitu. Oh, ada rapot tahfiz? Ada khusus. Jadi tiga rapot. Yang pertama rapot diniyah, rapot tahfiz yang kedua, terus rapot adab. Jadi semua itu dinilai. Semua ada nilainya jadi. Mulai dari adab, tahfiz sampai diniyah itu semua ada nilainya. Jadi setiap bagi rapot tuh 3 rapotnya. Itu. Karena kan gak cuman diniyahnya aja kita harus kuat tahu hukum tapi adabnya nggak bagus gitu misalnya. Tahu hukum, ilmunya bagus tapi nggak tahu adabnya 0 gitu. Makanya adab tuh penting banget kan. Baru tahfiz juga penting gitu karena sebagai seorang muslim kan kita kalau bisa hafal Quran kan. Iya. Iya. Kalau mau kakak tanya saya balik gak apa-apa. Oke, mungkin Gantian. oke ya. Jaki kan di Mutiara Rahma udah cukup bagus lah ya daripada saya dulu misalnya. Karena Ya, saya itu makasih. dulu lebih aktif di sekolah itu kelas 9. Kelas 9. iya, Dulu Ustadz kelas Ibra- 7, kelas 8 tuh enggak. Ustadz Ibrahim juga ngomong begitu. Oh, mungkin karena kelas 7 itu hari itu kakak tahun berapa itu kelas 7-nya? Kelas 7 2000 ini 2022 kayaknya 2022. Oh, 2020. 2020 kah? Ya. Ini 2025 ya. Oh iya 2020 berarti. Mungkin kakaknya ndak aktif itu karena pada saat itu kan ada pandemi. Ya. Jadi mungkin kakak ndak aktif. Kalau saya ini memang kan karena sering diajak sama Ustadz Ibrahim Iya. untuk podcast gini gitu, dan dilatih juga public speakingnya. benar. Namun kembali lagi saya percaya dirinya itu agak kurang. Makanya saya setiap ada mau podcast itu saya agak ngeluh, suka kayak gugup gitu. Kamu nggak gugup. Yakin nggak gugup? Sebenarnya nggak gugup. Di awal-awal. Tapi Iya, kalau di misalkan awal. sudah Sebenarnya nggak gugup, terbawa, cuman, ya. Baru Iya, tapi itu tenang. memang semua kok, semua. Saya juga kalau mau jadi imam gugupnya 2 hari yang sebelumnya. Tapi udah jadi imam enggak? Oh. Gitu. Tapi memang itu memang ya enggak tahu ya manusiawi kali ya. Pasti begitu semua. Tapi gimana kita ngatur diri kita gitu. Jangan kita yang diatur sama nafsu, kita yang ngatur nafsu kita kan. Yang bawa diri kita. Kita yang ngatur gitu. Supaya lebih maksimal kan kita yang ngatur gitu, jangan kita terbawa gitu sama nafsu kita gitu. Karena kan kita kadang malas banget. Tapi di sisi lain juga pengen gitu. Di sisi lain tapi malas nyiapin materi begini-begini, itu harus dilawan. Sama kayak jadi imam kan, malas nyiapin hafalan gitu. Tapi ya namanya apa ya? Kalau bisa ini panggung saya gitu loh. Saya harus bisa maju gitu loh. Saya harus bisa, ya itu harus dilawan semuanya malas. Jadi harus bisa maju. Oke, mungkin Jaki mau bertanya lagi.
Kalau saya pribadi nggak ada pertanyaan. Terakhir nih saya mau minta nasihat aja. Nasihatnya Iya, kita umum aja ya. iya. Nasihat umum gitu untuk para pelajar gitu ya. Dulu Ana juga nggak ada kepikiran mau mondok. Pertama Ana nggak ada kepikiran mau mondok, tapi di kelas 9 itu orang tua memotivasi Ana ya kan, agar ayo mondok gitu. Karena juga Ana juga punya cita-cita bisa kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri pengen banget gitu. Akhirnya orang tua itu mengarahkan, dan ustadz-ustadz di Mutiara Rahma juga menyarankan kan pondok. Akhirnya Ana coba, bismillah, Ana masuk pondok. Alhamdulillah Allah mudahkan segalanya, alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan ya bisa gitu kuliah di Timur Tengah gitu, Negaranya apa nih? Mesir? Madinah insya Allah. Oh, Madinah insyaallah. Oh, Masya Allah ya teman-teman ya. Ya, dan nasihat dari saya untuk para thalibul ilmi ya, semangat dalam menuntut ilmu, dan kembalikan niat dalam menuntut ilmu itu lillahi ta'ala. Jangan untuk mencari ketenaran, keviralan, atau menuntut ilmu untuk dipuji orang apalagi. Itu itu niat yang salah gitu. Seperti tadi dalil yang disebutkan, innamal a'malu binniyat ya kan. Jadi kembalikan kepada niat dulu. Niatnya seperti apa untuk menuntut ilmu. Yang kedua, semangat. Semangat itu penting. Lawan rasa malas. Pokoknya keinginan kita itu bisa ngelawan sifat-sifat buruk kita gitu. Malas itu harus dihilangkan. Memang semua orang tuh pasti ada aja gitu rasa malasnya. Dan ujiannya juga banyak gitu menuntut ilmu. Tapi di sisi lain banyak keutamaannya menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan padanya untuk mencari ilmu, niscaya akan Allah mudahkan jalannya untuk masuk ke surga. Siapa yang nggak mau yang dimudahkan gitu jalannya masuk ke surga? Siapa yang nggak mau ya kan? Dan cita-cita kita sebagai muslim sejati itu masuk surga. Itulah cita-cita tertinggi seorang muslim, masuk surga. Dan cita-cita yang lain itu hanya di bawah lah intinya. Cita-cita kita sebagai orang muslim adalah masuk surga, diselamatkan dari api neraka. Bagaimana yang kita ketahui kan dijelaskan dari Al-Quran atau hadis, azab neraka yang pedih. Juga kalau kita membaca Al-Quran itu coba dibaca artinya gitu, supaya kita lebih merenungi gitu. Kita renungi ayatnya, setiap ayat, merenungi dosa kita, karena sejatinya manusia itu pasti kan ada dosa gitu. Tetapi jangan sampai kita termasuk dalam dosa besar gitu. Kalau dosa kecil kan bisa diampuni, kalau dosa besar juga bisa diampuni, tapi dengan taubat nasuha ya kan? Benar. Tapi kalau dosa kecil itu contohnya itu yang dalam hadis itu bisa dihapus dari al-umrah ilal umrah kafaratu bainahuma. Jadi umroh yang pertama dan yang kedua itu menghapus keduanya. Dan juga sholat 5 waktu itu ana lupa dalilnya, itu pokoknya ada sambungannya kalau nggak salah, ana lupa dalilnya itu. Intinya sholat 5 waktu itu dari zuhur ke asar tuh bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Umroh yang pertama dari yang kedua itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan juga Jumat satu ke Jumat berikutnya itu menghapus dosa-dosa, tapi dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar yang seperti syirik misalnya, atau menyekutukan Allah, yang tidak menyembah Allah itu harus dengan tobat nasuha. Dan masih banyak lagi dosa-dosa besar gitu ya kan, yang mungkin gak bisa disebutin satu-satu karena banyak banget. karena banyak juga perbedaan pendapat di situ tentang dosa-dosa besar gitu. Tapi bukan untuk membahas itu, terlalu dalam nanti ya. Terlalu dalam gitu. Nah, intinya menuntut ilmu itu penting banget. Gak hanya untuk agama doang sebenarnya.
kedokteran, selama itu bermanfaat bagi manusia, itu berpahala. Selama bermanfaat bagi manusia, bisa menolong manusia, insya Allah itu pahala. Karena kedokteran tuh perlu kan untuk kesehatan. Iya, perlu banget. Apabila di suatu negeri itu nggak ada, itu maka jadi fardu kifayah gitu. Sama kayak memandikan jenazah. Memandikan jenazah kan kalau ada yang ngelakuin gugur ya kewajibannya. Sudah. Sama kayak dokter, kalau di suatu negeri itu seperti yang disebutkan kitab Ta'limu Ta'lim itu menyebutkan begitu. Di dalamnya ya. Apabila di suatu negeri nggak ada yang misalnya jadi dokter, ya kita diwajibkan rakyatnya untuk jadi dokter. Apabila sudah ada yang jadi dokter, maka gugur yang lain, kewajiban yang lain. Dan profesi yang bermanfaat bagi manusia itu insya Allah berpahala di sisi Allah, insya Allah. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus saja ilmu agama, tapi menuntut ilmu agama juga penting kan, yang dasar gitu, seperti sholat, puasa, seperti yang kita tahu juga hadisnya ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim Wal muslimat. ya. Wal muslimatin itu ada perbedaan pendapat di situ ya. Ada yang mengatakan itu mungkar gitu, tapi kan maksudnya jelas sama. Menuntut ilmu itu nggak aja untuk muslim doang gitu, muslimah juga. Jadi makanya ada yang menambahkan, tapi yang tambahannya itu ada yang mengatakan mungkar, tapi kita biasanya sebutkan juga muslimahnya, karena muslimahnya juga penting kan. Karena ada yang ulama berpendapat hadis ini tidak hanya untuk laki-laki aja, nggak hanya untuk muslim. Sama seperti ini dalil ini, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda antara lelaki muslim, rajul kan disebutnya, tapi itu diartikan sebagian ulama itu mengartikan itu umat muslim gitu. Pembeda di antara orang mukmin diartikan seperti itu. Kalau di dalam hadis itu, di dalam buku hadis diartikan sebagai orang mukmin, rojul itu. Yang kita tahu kan rojul kan laki-laki dewasa kan ya. Iya. Tapi diartikan mukmin. Karena hadis dan dalil di Al-Qur'an memang banyak yang disebutkan laki-laki gitu. Tapi semuanya itu perempuan juga termasuk. Mukmin dan mukminah gitu. Seperti itu. Tadi kita lanjutkan, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembeda seorang mukmin dan orang syirik dan orang kafir adalah meninggalkan sholat, tarkus shalah. Itu ya tadi. Jadi hadis itu memang kebanyakan yang disebutkan laki-laki gitu, tapi semuanya untuk perempuan, laki-laki dan perempuan gitu, umum lah sifatnya. Sifatnya umum. Yang seperti itu sifatnya umum. Kita lanjutkan tadi ya. Sampai mana tadi? Nasihatnya lari ke situ Ya, lagi. sampai nasihatnya tadi untuk para pelajar. Ya, para pelajar tadi ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal Ya, likulli tadi imrin kita ma lanjutkan. nawah. Kita lanjutkan tadi ya. Ya, sebagaimana dalil lihat ya. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mujadalah itu disebutkan darajat, jamak dia. Jamak muannats salim. Darajat yang berarti tinggi banget dong harusnya. Iya. Ya. Tapi kembali ke niatnya. Karena orang yang pertama kali dinyalakan api neraka itu orang yang memiliki ilmu dan menghafal Quran gitu. Karena niatnya yang salah gitu. Makanya perbaiki niat, meluruskan niat lillahi ta'ala, barulah insya Allah berkah semuanya. Oh ya, jangan lupa doa orang tua penting. Doa orang tua itu penting banget, sangat penting gitu. Dukungan orang tua, doa mereka yang bisa jadikan kita seperti ini gitu. Nggak ada doa yang lebih gampang untuk diijabah. iya, lebih makbul dari mereka gitu, doa orang tua. Jadi kita
doa orang tua itu penting banget. Jadi minta gitu doa orang tua kalau bisa, minta didoakan agar dimudahkan segalanya, karena semua itu nggak hanya dari usaha kita sendiri gitu, berkat doa orang tua dan juga keberkahan dari adab-adab yang kita lakukan kepada orang tua, guru. Karena adab kepada orang tua, apalagi guru, apalagi apa namanya, kalau di pondok ya, guru, ustadz misalnya, kalau di pondok ini kita beradab sama mereka, itu salah satu keberkahan ilmu di situ gitu. Keberkahan ilmu, berkahnya ilmu itu dari kita beradab sama guru, bersabar ketika kita dimarahin, ya kan? Ya, kan Imam Syafi'i itu ada perkataannya, nah lupa, yang penting bunyinya gini. Perkataan Imam Syafi'i itu yang berbunyi, bersabarlah dengan perilaku tingkah laku gurumu gitu, karena di situ ada keberkahan kan. Kita bersabar, misalnya kita dimarahin, guru kita emosian misalnya, salah dikit marah-marah, ya udah sabar, keberkahannya insya Allah di situ gitu. Ya ini aja yang bisa Ana sampaikan gitu ya. Oke, terima kasih ya Kak Zergi ya. Oke sahabat Sian Mara, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan bersama Kak Zergi ya. Semoga nasihat-nasihat Kak Zergi tadi bermanfaat untuk kita semua. Oke. Amin, ya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا رمضان مرحبا يا